FIFA ASEAN Cup kan baru main atau akan main nanti di akhir September, tanggal 24 September. Tapi kabar dari Bung Ropan katanya PSSI sudah merilis daftar 26 pemain. Pemain timnas itu biasanya kan Hamin 2 minggu atau seminggu durasinya kan. Ini kenapa Hamin sebulan kok udah ada nama-nama tersebut? Ini patut dipertanyakan. Ini 40 hari lebih iya, patut. Nah, kalau posisi Rizky Ridho juga ketika lagi kurang bagus kemarin, ya tentu pasti jadi ada evaluasi sama John Hetman dan sih Luke Fikri sih. Karena kita lihat sejauh ini cuma lihat cuplikannya. Iya, benar. Kita belum pernah lihat langsung match-nya gitu. Walaupun Ricky Kambo ini pemain yang apa ya? Pemain yang serba bisa sih menurut gue sih, nggak cuma bisa ngerebut bola, kreatif juga bisa. pelatih timnas Indonesia John Hetman dikabarkan sudah merilis daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk tampil di FIFA ASEAN Cup yang akan bergulir pada September hingga awal Oktober 2026. Nah, sekarang jadi pertanyaan, siapa aja nama-nama yang akan dibawa John Hetman untuk menyaingi atau bersaing di ajang FIFA ASEAN Cup 2026? Nah, hari ini di Podcast Kickoff, gue Ramdhani Bur akan membahas lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezone, ada Bang Feby Novalius dan juga Bang RH Romadoni. Pelatih supporter ini. Ini seperti biasa nih, kita bakal bahas timnas Indonesia dulu ya. Tapi sebelumnya gimana abang-abang nih kabarnya nih? Kabar sehat, Bu. Sehat, Pada baik ya. Ini kemarin semalam sempat ada informasi yang lagi viral banget di media sosial ketika salah satu jurnalis senior nih, Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan biasa kita sebut, kabarnya mendapatkan kabar nih dari PSSI, katanya PSSI sudah merilis daftar 20 pemain timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup. Dan terus kan tentu jadi pertanyaan karena FIFA ASEAN Cup kan baru main atau akan main nanti di akhir September, tanggal 24 September. Tapi kabar dari Bung Ropan katanya PSSI sudah merilis daftar 26 pemain. Ini kan jadi pertanyaan karena jaraknya masih 1 bulan dan apapun masih bisa terjadi ya. Kayak Marcelino kan juga masih baru aja operasi lutut. Logikanya lu ketika baru kelar operasi lutut pasti kan butuh pemulihan dan itu nggak mungkin 1 bulan sembuh biasanya kan. Terus juga ada Milano Jonathan yang masih dalam proses recovery. Ini gue sebut namanya karena Marcelino sama Miliano nih kabarnya masuk ke dalam daftar 26 pemain ini. Nah, dari daftar 26 pemain ini yang menarik perhatian tuh nggak ada nama Rizky Ridho, nggak ada Rizky Ridho, nggak ada Nadio. Kita tahu kan Rizky Ridho dan Nadio tuh jadi sorotan di AFF kemarin kan. Rizky Ridho dinilai melakukan banyak blunder ketika Indonesia kalah 0-3 lawan Vietnam. Terus juga Nadio juga nggak tampil impresif ketika lawan Kamboja bikin gol bunuh diri. Terus juga lawan Vietnam beberapa kali positioningnya nggak bagus ya, terlepas dari jadi sempat 1 lawan 1 sama pemain lawan. Nah, lo melihat soal Rizky Ridho dan Nadio lah, kalau misalnya memang nggak benar dipanggil gitu untuk FIFA ASEAN Cup, lo menilai emang wajar atau seperti apa? Sebenarnya John Hetman dan tim kepelatihannya emang harus ada evaluasi besar-besaran sih, Bur, setelah hasil buruk kemarin di Piala AFF ya. Jadi kalau emang Rizky Ridho dan Nadio harus nggak dipanggil untuk FIFA ASEAN ya, kalau menurut gue sih lihat ke depan karena mereka juga kan lagi persiapan di tim masing-masing dan mereka juga akan jalanin debut laga perdana di di musim baru kan. Jadi kan itu masih ada evaluasi John Hetman dan tim kepelatihannya buat lihat pemain-pemain timnas yang kemarin performanya gitu ya. Dan jadi kalau menurut gue yang 26 nama pemain yang bocor itu kalau menurut gue itu masih 50-50 lah. Belum tentu benar juga. Jadi masih ada waktu hampir 1 bulan lah ya untuk John Hetman ya ngelihat lagi performa pemainnya masing-masing dan di FIFA ASEAN ini juga kan beda dengan Piala AFF kemarin kan. Ya di Piala AFF mereka masih pakai pemain lokal dan ada diaspora juga. Tapi di FIFA ini kan pemain-pemain Jitses, Kevin Verdum bisa main. Jadi skuadnya lebih mewah lagi nih. Cuman yang jadi sorotan ya lu dengan skuad mewah bisa dapetin juara nggak di FIFA ASEAN itu sih. Jadi kalau menurut gua kalau emang Rizky Ridho dan Nadio emang nggak dimasukin di skuad 26 itu dengan catatan kemarin kurang bagus di Piala AFF wajar sih kalau menurut gua. Dan juga banyak anggapan menilainya itu ya udah kasih kesempatan buat Ridho dan Nadio untuk menenangkan diri dulu. Jadi fokus dulu sama klub karena kan setelah FIFA ASEAN Cup masih ada FIFA Matchday November kan. Harapan di situ tuh mereka kalau memang perform di klub bisa dipanggil lagi
dan ujung-ujungnya juga bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia Iya, ya. iya. Jadi masih ada FIFA Match di November lah untuk dijajal kekuatan dia sesungguhnya. Tapi Gimana, kan Bang? emang posisinya Nadio kan emang saingannya berat juga Pas kan. sama Emil. Makanya harusnya di Piala AFF kemarin Bisa Nadio bisa maksimalin, maksimalin supaya bisa dilirik atau dipercaya lagi sama John Hetman jadi kiper ketiga. untuk jadi kiper ketiga lah, karena di kiper pertamanya di situ sama kiper Emil kedua sama berat-berat Saling semua geser kan. ya. Nah kalau posisi Rizky Ridho juga ketika lagi kurang bagus kemarin, ya tentu pasti jadi ada evaluasi sama John Hetman, dan posisi di FIFA kan berat-berat juga tuh saingannya. Justin Hapner lah, ada Elkan Bagot, ada Jetitses itu. Kevin Dix juga Iya. bisa juga. Gimana Bang soal kabar yang mengatakan Ridho dan Nadio nggak masuk skuad nih? Ini sebenarnya kan masih lama ya, sebulan tuh masih lama ya, karena kan memang biasanya pengumuman pemain timnas itu biasanya kan Hamin 2 minggu atau seminggu durasinya kan. Ini kenapa Hamin sebulan kok udah ada nama-nama tersebut? Ini patut dipertanyakan nih. Kayak 40 hari lebih malah Iya, patut kayaknya. dipertanyakan motivasinya apa ya kan, menyebarkan dari situ. Ya tujuannya apa ya kan? Ya karena memang ada beberapa nama yang bikin heboh kan, kayak Rizky Ridho. Ya kalau misalnya nggak dipanggil, ya ada yang pernah bilang, gue lupa siapa yang timnas ya. Timnas itu sekarang sekuatnya itu udah apa ya? Setara semua lah. Udah baik pemain jagonya. Ketika memang ada pemain yang lagi off, ya masih ada penggantinya. Dan Kebetulan kemarin kan nggak main tuh si Hapner. Nah sekarang main nih di turnamen yang diakui FIFA ya, yang masuk ada resmi Yang FIFA. resmi gitu. Jadi ya karena kemarin ya katanya buat blunder ya kan. Ya wajar aja sih kalau seorang pelatih itu apa ya, memanggil pemain lain, mencoba pemain lain Tuh, sebenarnya. Karena idealnya kayak gitu sih. Ketika Iya. ada pemain yang nggak perform ya diganti. karena itu menunjukkan bahwa memang kompetisi di timnya itu sengit Berjalan. ya kan? Jadi nggak ada pemain yang off form yang nggak dipanggil seperti itu sih. Pemain yang tampil perform di klub ya bisa jadi dilirik seperti itu sih. Jadi memang ada kompetisi sih Iya. buat di timnas sendiri. Ya idealnya begitu ya. Ketika ada pemain yang jelek jadi ganti. Karena kan harapannya talent pool banyak ya kan. Karena negara-negara maju juga kayak gitu kan. Ketika ada pemain top yang lagi nggak perform ya nggak dipanggil. Misal kayak di timnas Inggris kayak Cole Palmer, nggak Harry dibawa. Maguire, Malah nggak dibawa. kan. Akhirnya ya si Thomas Tuchel tuh memilih pemain-pemain yang sebenarnya menit-menit tampil di timnas Inggris tapi di klub lagi bagus kan. Misal kayak Oli Watkins dibawa, terus juga ada Morgan Rogers, jadi nama-nama baru dibawa oleh Thomas Tuchel. Ini dari daftar 26 pemain ini yang kita belum tahu benar atau enggak. Iya. Ada nama Hernando Ari nih, akhirnya balik lagi ke timnas Indonesia. Kita tahu Hernando sempat jadi andalan timnas di era Iya, Sintayong ya. Cuma memang pelan-pelan agak kegeser setelah dia melakukan blunder tuh ketika Indonesia kalah lawan Irak ya. Terlepas dari kehadiran ya Martin Paes juga ya. Martin Paes kan akhirnya bisa main di timnas tuh mulai dari round 3 di bulan September 2024 ketika Indonesia lawan Arab di Jeddah. Waktu itu Martin Paes debut dan bisa nahan penaltinya Alda Sari juga kan. Terus juga nah ini menarik nih, Ricky Kambuaya masuk lagi. Jadi Ricky Kambuaya kan kemarin bisa dibilang jadi kepingan yang hilang lah ketika Tom Haye di timnas agak dimatikan oleh gelandang-gelandang Vietnam dan Singapura. Nih kita butuh Ricky Kambuaya, tapi kan kemarin di AFF nggak ada kan. Akhirnya dibawa lagi, kabarnya dibawa lagi ya. Masuk lagi Nih ke dalam daftar kemarin panggil. itu. Gimana melihat seorang Ricky Kambuaya? Ya sebenarnya di Piala AFF kemarin juga kita juga mempertanyakan sih kenapa Rizky Kambuaya nggak dimasukin, nggak dibawa gitu Bur. Ya itu tentu ada pertimbangan lain lah di internalnya John Hetman. Kita nggak ada yang tahu juga kan kenapa alasannya. Ya kalau emang Rizky Kambuaya masuk ya tentu ya jadi tandem yang bagus lah untuk lini tengah, entah itu Tom Haye, entah itu misalnya ada Luke Fikri atau Ragnar Fikri kan atau- bisa jadi. Kalau pola 3-4-2-1 kan Ricky Kambuaya bisa main jadi gelandang sentral sama Ivar Jenner atau Joel Piasi atau jadi wide midfielder tuh di posisi Tom Haye kemarin. Ya Kan bisa kalau posisi itu. di AFF kemarin kan emang kayaknya pergantian lini tengahnya kurang banyak kan. Nah, itu aja yang main. itu aja kan. Kalau misalnya ada Rizky Kambuaya kemarin mungkin ada alternatif lain yang bisa dimasukin untuk gelandang tengah murni lah gitu. Dan kita tahu kan dikenal sebagai gelandang kreatif Ricky Kambuaya kan. Nah, tendangan, umpan-umpanan atau aksi-aksi skill individunya oke banget. Bagus. Lah. Gimana Bang soal Ricky Kambuaya? Ya ini sebenarnya mengejutkan juga ya, dan juga publik juga senang kayak, karena kan memang Ricky Kambuaya ini pemain yang apa ya, pemain yang serba bisa sih menurut gue sih, nggak cuma bisa ngerebut bola, kreatif juga, bisa golin juga, umpan-umpannya juga ajaib. Dan dia punya fisik yang mumpuni sih, dan ini perlu banget nih seorang Tom Haye itu punya partner yang bisa mobile
mobile lah di tengah lapangan karena kan Tom Hai itu kan apa ya idenya permainan timnas kan dan dia perlu support banget tuh dari gelandang-gelandang di sampingnya seperti itu sih jadi bisa memaksimalkan potensinya si Tom Hai sebenarnya. Harapannya Ricky Kamboya bisa jadi backup lah ya. Kalau di FIFA Asian Cup kayak kans dia untuk main jadi starter tuh nggak terlalu gede karena kan ada Louis Vickery kan yang sekarang main di MacArthur tuh salah satu klub Liga Australia terus juga ada Ragnar juga lagi bagus ya atau mungkin opsinya bisa digeser ke tengah juga bisa jadi pelapisnya atau pesaing Tom Hai juga kan untuk tandem sama Joey Pelopesi kayaknya. Kalau Joey Pelopesi kayaknya nggak bakal kegeser deh. Karena kalau kita lihat cuplikan kemarin tuh di FIFA match di bulan Juni gue inget banget ketika Indonesia lawan Mozambik atau lawan Oman gue lupa tuh Indonesia kena transisi negatif tuh maksudnya kena serangan balik kayak persis kayak lawan Vietnam. Nah itu yang jadi pembeda Joey Pelopesi waktu itu Pelopesi gila langsung sliding jadi serangan aman lagi mati. Ya? Nah itu kan yang jadi pembeda kan yang kita nggak punya gelandang itu tuh di kemarin di AFF kan. Selain itu juga ada Adriani Wibowo nih gue lihat nih. Adriani Wibowo ini kan dulu pemain LA Los Angeles FC ya, pemain dari MLS. Terus sekarang kan dipinjemin ke Liga 2 Austria nih, Liga 2 Austria dan kabarnya dia masuk lagi ke timnas. Kita tahu kan Wibowo ini statusnya bukan pemain naturalisasi karena dia kayak Elkan Bagot. Jadi ketika usianya masih 18 tahun kan bisa milih tuh antara paspor Indonesia atau Amerika. Dia milih Indonesia, akhirnya dia nggak masuk naturalisasi kan. Nah ini juga bisa jadi opsi juga di lini depan yang kita tahu kan di depan kemarin di timnas ya pemainnya itu aja kan. Maksudnya gelandang yang di belakangnya Mitchell Baker tuh ya Tom Hai lagi, Ragnar lagi. Kan Tom Hai aja sebenarnya bukan posisi aslinya. Tom Hai kan paling ya digeser ke tengah ke posisi sentral, nomor 8 kan atau posisi nomor 6 tapi ya nomor 8 lah paling pas. Dan Wibowo ini bisa jadi opsi juga nih untuk jadi pesaingnya Louis Vickery, Ragnar ya kan untuk mengisi di depan timnas. Tapi dari daftar 26 pemain yang udah diumumin nih yang bukan diumumin secara resmi ya, maksudnya di spill lah ya. Di-spill lah oleh Bung Ropan. Lo ada pemain yang benar-benar lu nantikan nggak sih? Oleh atau siapa gitu? Ada Oleh Romeni kan lu tahu kan? Oleh lagi gacor di divisi kan, terus juga ada Nathan juga, walaupun Willem Chue dibantai mulu, tapi paling nggak Nathan tuh selalu tampil jadi starter. Selalu main ya. Dean James juga, James kan kita tahu di Go Ahead Eagles tuh selalu tampil sebagai starter ya. Lawan lawan Feyenoord bahkan bisa nahan 2-2 di kandang Feyenoord. Terus juga pekan sebelumnya bisa bantai klubnya Nathan tuh Willem Chue si Go Ahead Eagles. Jadi kan pemain-pemainnya lagi on fire nih. Ada pemain yang lu tunggu nggak dari daftar yang udah dipanggil ini? Sebenarnya kayak Adrian Wibowo sebenarnya dia kan udah main sekali atau 2 kali gitu kan bela timnas Lebanon sama Taiwan ya. Iya, cuman kan sebenarnya belum kelihatan bagusnya juga sih Bur kalau menurut gua ya masih harus beberapa kali lagi main lah pembuktian ya. Kalau kayak nama-nama J.Itses Kelvin Verdong, Day James kayak gitu-gitu kita udah lihat lah kualitasnya mereka. Jadi kalau menurut gua kayak gitu-gitu mah udah nggak perlu dinantiin lagi. Itu mah udah yang udah bagus-bagus lah gitu. Tahu lah. Iya. Terus? Ya malah kalau gue pengennya itu yang lokal lagi sih Bur, yang pengen gue lihat lagi dikasih kesempatan lagi lah misalnya. Karena selama mereka main dengan pemain kelas dunia ini mereka tuh main selama ini Rizky Ridho ketika ditandemin sama JHS bagus gitu. Tapi ketika yang kayak AFF kemarin ya kebawa jadi kok menurun gitu. Kenapa nih? Banyak orang yang bilang Ridho ke backup Jayjes gitu kan. Katanya. Nah, makanya lu harus ngasih performa lu yang lebih bagus lagi ketika main bareng sama Jayjes dan teman-temannya ini kan. Ya supaya kepercayaan dirinya mulai bagus lagi karena udah lama juga kan mereka kan AFF kemarin mereka nggak ketemu sama senior ini lah pemain-pemain bagus ini ya supaya ya tertular jadi bagus lagi dan rasa percaya dirinya supaya lebih bangkit lagi sih kalau menurut gua. Ya kalau ya itu Adrian Wibowo ya harus kita lihat lagi dia performanya bagus apa enggak. Terus ya Louis Vickery sih menarik juga sih menantikan belum pernah debut jadi menarik juga tuh. Bener ya kalau kayak Tom Hai kayak Joey Pelopesi ya itu mah udah tahu mainnya dan emang layak buat di timnas sih kalau menurut gue. Iya kalau gue pribadi sih Louis Vickery sih. Karena kita lihat sejauh ini cuma lihat cuplikannya. Iya benar. Kita belum pernah lihat langsung matchnya gitu. Walaupun
MacArthur main tapi gue belum pernah lihat jujur. Iya. Gue baru lihat cuplikannya, Cuplikan aja ya. tendangannya keren banget Mantep sih. sih. Kayak kiri kanan, jadi kanan kiri hidup. Tapi kan ya kita lihat realnya nanti kayak gimana. Gimana Bang? Ada pemain yang lu Ya nanti kan? sama sih paling Luke Vickery ya, karena kan kita belum pernah nonton kan. Dan gitu juga kehadirannya ini menambah sengit lah di lini depan kan, semakin baik pilihan. Karena kayak di kemarin AFF itu ya Baker ya otomatis nggak punya pelapis yang sepadan menurut gua. Nggak ada lagi. Iya, secara James Reven kurang ya. secara performa mungkin kurang ya, belum bisa menampilkan yang terbaik ya. Karena sini nanti ada Ole Romeni nih, bagaimana dia berbagi peran dengan Baker kan. Pasti kan Ole yang inti. Nah, Adrian Wibowo ini berapa menit kira-kira bakal dikasih sama John Hetman seperti itu. Karena untuk geser Ole kan Susah. sulit ya. Terus paling yang paling dinantikan bagi gue paling ya kapten sih, Jaitet sih. Baru sembuh dari cedera dia kan, sebelum main tadi semalam lawan Cesena di Coppa Italia. Karena memang berasa sih, karena peran dia kan sentral dan cuma bek andalan tapi juga kapten tim. Terbukti di kemarin nggak ada dia Dihajar. kejebolan. Iya, lemah ya, lemah. Iya, titik itu main lemah. Indonesia nggak berkebobolan dengan Vietnam deh. Iya, berasa banget kan Bulongnya kan. Karena ya nggak cuma bisa, dia tuh jago dalam positioning, baca serangan lawan tuh jago sih. Sama bisa mengomandoi lini pertahanan. Itu poin plus Istet sih. Kayak sama Luke Vickery kalau harapannya bisa tampil optimal lah di laga-laga nanti. Ya kan di FIFA Asian Cup sendiri Indonesia kan tergabung di grup A ya, grup A Premier Division tuh sama Bangladesh, sama Malaysia dan Singapura. Kan awalnya India tuh, tapi karena India mundur memilih lawan Brazil kan di FIFA Match di Oktober, akhirnya Bangladesh sebagai negara pengganti. Ini banyak yang bilang katanya ya FIFA milih negara-negara undangan karena kan ada kalau di Premier Division itu ada 2 tim undangan tuh, ada Bangladesh sama Pakistan. Nah, ini sebelum kan India tuh yang diundang. FIFA tuh kayak pengen ngundang negara-negara yang memang punya jumlah penduduk banyak ya. Jadi kan kalau negara penduduk banyak diundang ke sebuah turnamen biasanya banyak penonton juga ya kan. Dan ujung-ujungnya ya kalau kita jual ke TV juga TV rating. Ujung-ujungnya kan jadi ada hak siar yang dijual kan. Nah, itu bisa jadi pertanyaan sih. Nah, kalau soal persaingan di FIFA Asian Cup, lu melihatnya kayak gimana nih? Indonesia dengan tampil full tim nih kan kita asumsikan full tim lah ya. Ada Jay Ijes, Kevin Dix kan udah mulai main lah. Kevin Dix kemarin juga baru aja bawa Mönchengladbach menang lawan Aston Villa kan. Aston Villa bagus yang baru, lagi umpannya. ya kan, yang baru aja main di Piala Super Eropa lawan PSG ya kan. Berarti kan bukan klub kaleng-kaleng tapi bisa kalah sama Kevin Dix dan kawan-kawan kan. Nah, dengan materi pemain kayak gini nih, ada Ole Romeni juga, terus juga ada ya Kevin Verdong lah di Lille juga kemarin baru main lawan Everton kan. Lo melihat gimana peluang Indonesia? Harus juara nggak nih? Aduh jujur sebenarnya gue udah nggak mau berekspektasi tinggi lagi sih bersama John Hetman nih. Gue ngelihat kemarin John Hetman dengan materi pemain yang menurut gue sih itu udah mewah banget buat Piala AFF, tapi ternyata hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Ya kalau ini ya gue nggak tahu ya, kalau menurut gue harus ada evaluasi besar ketika FIFA ASEAN ini nggak dapet sama John Hetman, itu harus ada evaluasi besar lah. Jangan sampai lu udah keburu jalan jauh, ujung-ujungnya lu kalah-kalah juga nanti. Misalnya mereka targetnya di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Dunia lagi. Jangan sampai mikir ke sono, dan nih kita lihat aja nih performa timnas kita besok di FIFA ASEAN tuh bagus apa enggak. Kalau masih lepas juga mah kelewatan sih John Hetman kalau menurut gua. Evaluasinya apa? Evaluasinya makanya kan gue bilang PSSI harus segera menentukan ketika performa timnas kita di FIFA besok kurang bagus dan nggak dapet nih Bur, ya mendingan lu udah stop di situ aja, nggak usah diperpanjang. Karena ya mendingan daripada lu jauh-jauh ujung-ujungnya kalah juga, mendingan dari sekarang aja sih kalau kata gue mah. Ini materi pemain lu udah lebih mewah lagi nih timbang Sintayong ya. Ketimbang Sintayong ini Jet Itse sudah ada, semua udah ada, Kevin Verdong udah ada. Harus dapat sih Bur kalau menurut gue ini FIFA ini supaya ya mengobati gua dan semua pencinta timnas yang lagi nonton kan. Kalau emang nggak dapet juga harus evaluasi besar-besaran, mendingan diudahin aja daripada lu kejauhan kalau menurut gue mah. Karena mumpung masih ada waktu juga dari Oktober ke Januari itu kan buat proses adaptasi mungkin kan pelatih kan di November bisa dimanfaatin kan. Tapi memang jadi pertanyaan Fleibel kan di pelatih bagus kan. Tapi harapannya sih
ya Jonathan bisa ngambil banyak pengalaman dari AFF kemarin ya. Karena itu merupakan turnamen ASEAN dia pertama ya kan. Dan dia juga nggak punya pengalaman banyak lawan tim-tim Asia kan. Ketika melatih Kanada juga cuma lawan Jepang ya kan. Yang levelnya kan beda lah. Tapi kita tahu Kanada yang pemainnya juga ya levelnya jauh di atas pemain timnas kan. Ada Jonathan David, Alfonso Davies dan lain-lain kan. Ini gimana melihat kans timnas di FIFA ASEAN Cup? Juara sih menurut gue sih. Harusnya Udah nggak ada juara ya. alasan lagi buat nggak juara sih. Kalau ngeliat komposisi pemain ya, Benar. udah nggak ada alasan sih. Juga ya benar sih, harus ada evaluasi, harus ada alarm ya bagi John Hetman ya bahwa juara. bahwa memang ya apa ya nggak bisa di ASEAN kemarin tuh membuktikan bahwa memang kita tuh nggak pernah main tandang kan. Nggak pernah main tandang kan. Iya, nggak Ketika pernah main kompetisi terbukti kan. Ketika dia di kompetisi dia coba rotasi ternyata hasilnya kurang maksimal ya. Misalnya Kamboja rotasi ternyata kurang maksimal. Dengan harapan kan bisa fit 100% lawan Vietnam, ternyata kan malah kalah. Ketika kalah, ternyata dia tidak bisa memberikan keadaan. Harusnya menang, justru terbebani, akhirnya blunder kan. Seperti itu yang jadi alarm banget sih dia. Karena kan dia pernah bilang bahwa filosofi itu kan selalu menganggap pertandingan seperti final. Dan ini filosofi itu tidak terbawa sih kalau gue lihat sih. Harusnya kemarin ketika kalah lawan Vietnam itu harus bisa bangkit. Karena itu turnamen resmi beneran ya, bukan uji coba ya, seperti itu. Makanya udah alarm banget nih, udah nggak bisa main-main lagi nih. Ya kalau misalkan urusan strategi ya, pengennya sih gue liat Tom Haye di kembali ke posisi aslinya ya kan. Malah jadi PLPSI duet seperti gitu itu, ya. udah paten lah itulah. Seperti itu, jadi ya makanya targetnya ya udah nggak ada alasan kok kata gue. Harus juara sih di juara. sini. Walaupun Thailand, Vietnam full team juga kita jauh lebih kuat lah ya. Makanya kita lihat level Singapura ternyata di mata Thailand ya kayak Brunei juga kan. Iya. Nggak ada apa-apanya kan. Karena kemarin Thailand banyak cadangan kan. Iya. Thailand ngasih bola ke Singapura kan. Susah itu diterobos. Susah. Ya berarti kan di Piala AFF kemarin ya lawan Singapura ya kita mainnya apa jelek. Ya si Singapura mainnya lebih bagus dari kita kan berarti kan gitu. Ya apes aja itu kan. Iya. Tapi kalau secara permainan gue liat lawan Singapura ya lebih unggul mainnya ketimbang Singapura. Cuma memang textbook banget. Nyerangnya dari Ragnar, dari Donitri gitu. Sedangkan kanannya kosong tuh. Sisinya Tom Haye kosong tuh. Akhirnya ya gitulah, akhirnya ditahan imbang gitu. Nah, kalau soal Ole gimana lu melihat nih? Enaknya dia main sebagai penyerang tunggal, sebagai pesaingnya Mitchell Baker, atau ya Ole jadi penyerang utama, Mitchell Baker jadi cadangan, atau ya Ole jadi penopangnya Mitchell Baker nih untuk berdiri di posisi wide midfielder itu. Kita tahu kan dalam pola 3-4-2-1 kan kalau di AFF kemarin andalannya si John Hetman tuh sebenarnya Tom Haye sama Ragnar kan. Nah, tapi kan ini nggak berjalan optimal nih. Nah, apakah memang Ole jadi pemain yang pas untuk main di posisi itu, atau ya Ole sebaiknya jadi target man? Kalau gue lihat cara mainnya Ole emang yang tipe apa pemain yang emang pengen minta bola, dia bisa ngolah bolanya sih Bur. Diapain aja ya kayak Tom Haye juga modelnya. Jadi menarik juga nih ketika Ole main strikernya Mitchell Baker nih. Jadi dia bisa olah bola dan si Tom Haye misalnya posisinya agak ke belakang lagi, misalnya jadi gelandang bertahan. Nah, karena kalau menurut gue Ole dan Tom Haye tuh tipe pemain yang pegang bola dan liar sih Bur, dia harus kemana aja. Nah kuncinya emang butuh gelandang bertahan yang stay terus tuh ya, itu Pelupesi banget udah. Pelupesi udah nggak boleh kemana-mana lagi, dia udah nggak boleh maju, dia udah nggak boleh terlalu belakang, posisinya udah sentral banget di tengah, udah dipatok tengah. Nah yang kemana-mana ya Tom Haye sama Ole aja. Menarik banget, dan strikernya Mitchell Baker, kita lihat aja nih. Sayangnya kita nggak punya gelandang kayak Pelupesi lagi sih. Karena Pelupesi udah 33 kan. Karir jadi pemain bola idealnya paling 2-3 tahun lagi kan. Iya benar. Makanya ini PR bagi PSSI nih untuk mencari atau melahirkan gelandang-gelandang berkualitas lagi nih. Atau ya kalau memang mau instan ya cari pemain diaspora yang berkualitas lagi, yang main di Eropa kan. Gimana Bang soal Ole? Enaknya jadi target man atau jadi penopangnya Mitchell Baker nih? Sebenarnya Ole itu suka main melebar ya, bener kata PB, dia bisa ngolah bola ya. Jadi dia jadi striker depan tuh bisa main ke kiri juga dia kan. Ya kalau gue sih pengennya dia jadi striker utama ya. Striker utama. Jangan membebankan itu kepada Mitchell Baker. Jangan. Cukuplah dia ketika pertandingan dengan tensi yang lebih rendah. Karena kan dia kan masih muda banget kan. Jangan sampai ya publik udah terlanjur punya ekspektasi besar ke dia ternyata melempem, ini kan bahaya juga buat mentalitas dia kan. Makanya mendingan serahkan beban itu ke Ole yang sudah terbukti sebenarnya kan. Ini berapa kali gol dari titik penalti loh. Penalti itu kan mentalnya harus bagus kan. Gak cuma sekedar rendang kan. Seperti itu sih, mendingan ya Ole lah jadi striker utamanya lah. Benar.
Oleh. Kalau lu tadi harapannya bisa jadi penopang Mitchell Baker ya. Kalau Bang Hera jadi striker ya, biasalah perbedaan. Tapi selain dari timnas Indonesia kita tahu juga pemain-pemain timnas Indonesia yang lagi bersaing di Eropa nih atau ya kalau kata Bung Harpat tuh dibikin segmen namanya rapot tebor tuh. Ini coba kita sedikit review lah ya aksi-aksi dari para pemain Indonesia yang main di Eropa. Kita tahu kan kayak J.I. juga akhirnya kembali latihan ya bersama Sassuolo dan bahkan sudah masuk DSP semalam ya ketika Sassuolo menjamu Cesena di babak pertama Coppa Italia. Ini merupakan pertama kalinya J.I. masuk DSP karena di sepanjang pramusim kemarin tuh yang dijalani Sassuolo, J.I. sama sekali nggak masuk daftar susunan pemain ya karena baru sembuh kan. Kita tahu kan J.I. juga absen di FIFA Match di Juni kemarin ketika Indonesia menang lawan Oman dan Mozambik kan back tengahnya Elkan Bagot tuh. Nah ini dengan kehadiran J.I. lu melihat gimana nih soal dan juga Sassuolo pelatih baru kan ya? Iya, Alberto Aquilani kan setelah menggantikan si siapa Fabio Grosso yang pindah ke Fiorentina. Itu kemarin gue harapannya tuh ketika Grosso pindah ke Fiorentina diangkut ya? J.I.nya dibawa, ternyata enggak. Karena kan kalau misalnya lu bawa J.I. ke Fiorentina lu ada potensi main lah. Nah ini dengan pelatih baru dan ya kan Ijaz juga belum tentu jadi back utama tuh belum tentu ada gitu karena kan Sassuolo juga datengin beberapa back baru karena mereka juga baru ngelepas si itu kan Tarik Removic ke Leeds United kan. Lo melihat gimana kans Ijaz di Sassuolo, apakah dia bakal jadi andalan atau jadi pengangkat bangku cadangan di musim baru? Kalau jadi pemain pasti udah keinginannya nggak cuma pengen jadi masuk jadi pemain cadangan doang sih Bur. Ketika lu udah masuk line up, ketika dikasih peluang J.I. misalnya main, nah itu pasti harus dimanfaatin banget supaya pelatih ngelihat oh ternyata dia udah performanya udah kembali lagi, udah mulai lagi dan jadi peluang J.I. supaya jadi line up terus, jadi pemain inti terus. Jadi kalau menurut gua ya setelah cedera kemarin J.I. kalau misalnya ketika pelatih Sassuolo ngasih kesempatan itu harus dimanfaatin banget buat dia main bagus dan dilihat supaya besok ke depannya di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa jadi line up terus sih. Lagi karena ya Ijaz kan statusnya vice captain kan di musim lalu kan wakil kapten dari Nemanja Matic kan. Ya harapannya di musim ini Ijaz bisa segera bugar dan bisa jadi ngisi line up lagi karena ya kita nih Ijaz jadi pemain yang profil paling tinggi nih dimiliki timnas Indonesia dengan harga pasar berapa ya kalau nggak salah hampir 10 juta euro dan itu ya bisa bikin bangga Indonesia lu gila lu Indonesia yang punya rakyat banyak tapi kan memang prestasi sepak bola belum bagus tapi ada pemain yang bisa main di Serie A walaupun itu bukan hasil didikan sepak bola Indonesia ini kan hasil didikan sepak bola Belanda tapi tetap ada kebanggaan di diri kita ya. Gimana Bang lihat kans J.I. Kansnya terbuka lebar ya karena kan dia kemarin solid banget tuh sama Removic ya. Removic dijual ke Leeds United tinggal dia. Sebenarnya kalau susunan backnya Sassuolo itu tinggal yang senior ya tinggal Valicante dan Casodental. Sisanya ya J.I. Masih Romagnoli masih ada nggak sih? Ya udah nggak ada. Udah nggak ada Filippo Romagnoli. Saya tinggal pemain muda sih. Jadi ya Venezia itu ya. Dengan dia hadir masuk dalam susunan line up ya berarti kan membuktikan bahwa memang dia masih dibutuhkan gitu. Seperti itu. Jadi ya PR-nya J.I. bagaimana dia mengejar ketertinggalan dari rekan-rekannya yang sudah menjalani pramusim. Dia kan belum pernah latihan dia. Belum pernah turun di pramusim seperti itu. Ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan lah dia bisa sampai ke fisik yang bagus lah ya. Fisik yang optimal buat bermain ya. Karena di musim lalu kan juga gue ingat banget tuh sebenarnya J.I. nggak main tuh ketika Sassuolo main di babak pertama Coppa Italia. Tapi ketika memasuki pekan kedua pekan pembuka gitu udah tuh jadi langganan ya starter terus ya benar ya itu sekarang memang PR J.I. mengembalikan match fitness kayaknya kan kalau match fitnessnya udah balik kayaknya sih udah jadi langganan lah ya harusnya sih otomatis ya. Selain J.I. kita tahu kan di Serie A ada Emil Laudero ya. Tapi kita tahu situasi Emil di klubnya di Como kan dia kecil peluangnya jadi starter kalau si Jean Butes tuh nggak cedera atau kayaknya nggak bakal main deh Emil ya karena kita tahu Jean Butes kan kiper bagus banget musim lalu di Como tuh lakukan banyak clean sheet lah dan bisa jadi salah satu yang terbaik. Tapi kan Emil dengan bertahan di Como nih kalau misalnya mau bertahan ya kan sebenarnya kans main tetap ada tapi mungkin nggak di Liga Italia kan paling di Coppa Italia atau juga di kayak Liga Champions juga enggak deh Liga Champions paling
ya tetap si Buttes juga kan. Ya paling opsi terkuat Emil untuk main di Coppa Italia atau main di Liga Italia atau Liga Champions jika Gian Buttesnya berhalangan kan, misal cedera atau akumulasi kartu. Nah, melihat opsi ini lu gimana melihat? Apakah memang sebaiknya Emil stay aja di Como sambil berharap Gian Buttes mendapatkan apa-apa nih, atau ya lu pindah aja lah ke klub Serie B semisal, tapi lu jadi tampil reguler kan. Kita tahu kan musim lalu Emil main di Cremonese itu tim promosi dari Serie B ya, tapi Emil jadi starter dan kita tahu ketika main di timnas Emil karena sering mainnya bagus banget kan. Tapi kan juga sempat ada rumor nih Emil diincar sama AC Monza nih. AC Monza ini kan tim promosi juga nih. Kalau misalnya Emil bisa gabung ke AC Monza sih gue seneng, karena Emil bisa tetap main reguler di Serie A tanpa harus jadi cadangan. Melihat opsi ini seperti apa? Ya kalau gue sih Bur, ngelihat Emil ya emang sih ada gengsinya di Como main Liga Champion kan. Ya pasti pemain mana sih yang nggak pengen ada di main Liga Champion kan. Cuman dengan usia Emil yang sekarang, kalau menurut gua Emil sekarang 29 kan. Emil 29 tahun. Dengan usia yang segitu masih mau duduk di bangku cadangan sih, mau ngapain sih? Mendingan ya kalau emang ada opsi misalnya kayak klub baru tadi Monza ya. Nawarin Emil dan dia jadi starter di situ, menurut gue sih lebih baik ambil aja daripada ya lu main di Como terus lu cadangan terus ya, walaupun klub lu lagi main Liga Champion gitu. Cuman ya kalau berharap gitu kan dengan usia sekarang kayak kurang pas aja gitu menurut gue. Kalau lu masih muda sih nggak apa-apa, lu masih cari ilmu gitu, nimba ilmu sama kiper intinya gitu. Tapi kalau dengan usia sekarang kayak lebih pas, kayaknya Emil mendingan cari klub baru yang penting starter gitu. Iya, seminimalnya klub Serie B nggak masalah. Nggak masalah, yang klub penting Serie B tapi yang punya peluang promosi. Yang punya peluang promosi ada kan. Targetnya ya. Ada targetnya. Misal kayak gabungnya ke klub Barba tuh Palermo kan. Karena Emil juga pernah dipinjemin saat itu kan sama Como ke Palermo juga di paruh kedua musim. Tapi Palermo-nya kalah di playoff kalau beberapa musim terakhir Palermo selalu kalah di playoff, promosi mulu. Jadi sebenarnya mereka punya potensi untuk promosi ke musim depan. Gimana Bang melihat situasi Emil? Iya, kalau susah ya kok kiper cadangan ya. Kalau back cadangan, striker cadangan, karena cadangan masih dapat menit bermain ya sebagai pemain pengganti. Kalau kiper cadangan ya udah, kecuali kiper cedera baru masuk kan. Ya jadi ya nggak ideal sih kalau jadi cadangan sih. Karena mungkin dulu kalau di Juventus atau Inter dia cadangan boleh lah. Karena kan starternya kan memang wahid banget kan. Dan sekarang di Como ya mendingan dia main reguler aja sih. Karena kan dia memang juga punya kualitas sebenarnya kan. Di tim Serie A manapun di papan tengah Serie A dia juga bisa jadi pemain inti sebenarnya. Bisa. Nggak cuma ke Serie B ya. Karena waktu itu kalau nggak salah dia punya tawaran dari Sampdoria. Tapi ya katanya gajinya kegedean. Punya duit buat gaji ya? Iya, gajinya kegedean si Audiero, yang mungkin ya bisa lah kalau mau minjemin ke tim Serie A. Nggak usah ngejual ya, karena kayak agak sulit kalau tim Italia kan. Masalah dana transfer kan. Minjemin dengan gaji dibayar Como seperti itu sih. Jadi itu ya bagus juga buat Audieronya. Ketika itu dia bisa moncer kan ya ada nilai jualnya juga kan si Audiero kan. Sekarang ironisnya memang kiper-kiper andalan timnasnya jadi cadangan klub masing-masing kan. Di Como ada Emil, Belanda ada Martin Pas kan. Martin Pas memang sempat jadi kiper utama ketika kipernya utama mereka Ajax musim lalu si Jaros cedera. Tapi kan di musim ini Ajax sudah terima Andre ter Stegen ya. Kita tahu lagi lawan PC Zwolle 2 pekan lalu dia bagus banget kan, melakukan beberapa penyelamatan, tapi di akhir pekan lalu bikin blunder tuh dia tuh. Lagi Ajax lawan FC Renven kan. Waktu itu si Ter Stegen salah passing direbut main FC Renven, ujung-ujungnya jadi gol. Kalau gue melihat sih ya sebenarnya masih ada potensi ya buat dari Martin Pas. Asalkan lo konsisten aja latihan gak minder sih, bisa jadi peluang lah untuk jadi kiper utama. Tapi kalau Martin Pas ditawarin ke Indonesia nih, dengan peluang dia masih status jadi kiper kedua di Ajax, lo melihatnya gimana? Kalau sekarang kayak menurut gue sih jangan dulu sih Bur. Udah mendingan di sono dulu karena toh kalau di Ajax nih beda case sama Emil sih. Kalau Martin Pas di Ajax tuh masih main, peluang mainnya tuh masih ada lah gitu Bur. Ya kalau menurut gua kalau emang ditawarin main di Liga Indonesia jangan dulu, lu udah bertahan dulu di sono selama mungkin ya. Kalau emang udah mentok banget dan emang jadi cadangan, harus di bangku cadangan ya nggak masalah sih, harus kalau main di liga kita gitu. Bener. Gimana Bang soal
Martin Pas nih di Ajax yang ya pelan-pelan udah mulai tergeser. Dia memang jadi kiper utama tapi di musim ini kan cuma di ajang playoff Liga Konferensi Eropa kan mulai dari babak kualifikasi keberapa? Pertama apa kedua gitu selalu jadi utama, tapi di Eredivisie ketika Ter Stegen datang ya udah Ter Stegen yang main tuh. Jadi sebenarnya waktu pas datang ke Ajax tengah musim lalu ya, itu kan jadi sorotan juga tuh, tanda tanya juga tuh. Ini kok mendatangkan kiper dari MLS gitu kan. Diremehin lah Ajax, diremehkan di Ajax. Dan ternyata ya di tengah banyak kritikan atau apa, dia tetap menjadi kiper utama, bisa membawa Ajax ya sedikit berprestasi lah ya, walaupun lolosnya ke playoff konferensi. Tapi kan ternyata ketika si Ajax mendatangkan kiper lagi nih, tapi kan nggak percaya sebenarnya, berarti kan nggak sepenuhnya percaya dengan Martin Pas, makanya mendatangkan kiper baru. Seperti ya, jadi tugas Pas itu ya berat banget sebenarnya buat mempertahankan posisi ya, karena kan Ter Stegen pemain kenyang pengalaman kan, pemain juara kan, pemain dengan profil besar ya. Seperti itu sih. Jadi ya kalau dari pertandingan awal-awal dia dapat kesempatan ya bisa sih dia sih bersaing ya. Masih bisa bersaing ya? Masih bisa bersaing ya. Iya benar-benar. Ini selain Emil, kita tahu yang punya profil besar di timnas Indonesia, ada satu nama lagi yang nggak bisa kita pungkiri, namanya besar banget, Calvin Verdong kan. Calvin Verdong ini kan sejak musim lalu main di Lille ya. Lille ini kan salah satu klub yang klub papan atas lah di Prancis, pernah beberapa kali juara Liga Prancis dulu di zamannya Oliver Giroud, zamannya Eden Hazard kan pernah juara Liga Prancis kan. Terus juga musim lalu juga finish keempat dan akhirnya bisa masuk ke Liga Champion. Nah ini Calvin Verdong kan plotnya memang dipakemin jadi pemain cadangan ya, atau pemain pelapis lah di posisi fullback kiri, karena pelatih Lille yang musim lalu saya Bruno Genesio kalau nggak salah maupun pelatih musim ini si Davide Ancelotti kan udah memproklamirkan tuh Calvin Verdong bakal jadi pelapisnya Romain Perrault. Romain Perrault ini kan backnya back kirinya Lille yang pernah main di Real Betis, pernah main di Liga Inggris dan punya profil tinggi. Tapi kan kita tahu Calvin Verdong kalau di timnas ya dia pemain yang nggak tergantikan lah, dia bisa main jadi gelandang, jadi fullback kiri, bahkan lagi lawan tengah ya. Lagi lawan siapa tuh? Bukan lawan Mozambik, lawan Bulgaria ya. Kayak sempat main jadi winger kanan kan, walaupun beberapa menit akhirnya digeser lagi jadi gelandang lagi. Lu melihat disayangin nggak sih Verdong jadi cadangan, atau ya udah nggak masalah lu jadi cadangan, tapi kan lu main di klub sebesar Lille gitu dan lu cadangan nggak, maksudnya masih dapat menit tampil juga kan. Beda sama Marcelino, beda sama siapa, sama beberapa pemain Indonesia lain yang sempat abroad tapi lu sia-sia gitu main di Eropa tapi nggak pernah dapat menit tampil. Beda sama Verdong yang masih ya lu main 15 menit masih lah. Gimana melihatnya? Ya sebenarnya agak sedih ketika pemain timnas kita jadi cadangan di klubnya sih Bur. Cuman kalau untuk Calvin Verdong, kalau menurut gua kalau emang dia nggak punya jam main ya baru itu masalah. Tapi kan ini kan Calvin Verdong juga masih ada jam mainnya dan masih lumayan banyak kan menit bermainnya. Terus ya selama lu jadi pelapis di klub yang kompetitifnya tinggi sih kalau menurut gua nggak ada masalah. Ya itu karena ya Calvin Verdong juga selama masih dikasih main, kecuali dia emang cadangan bener-bener kagak main sama sekali, itu jadi masalah sih kalau menurut gue. Tapi ini kan klubnya juga kompetitif dan bagus kan. Ya berarti tingkat persaingan Calvin Verdong dan pesaingnya juga tinggi juga, jadi nggak masalah sih kalau nggak ngubah gaya mainnya Calvin Verdong juga kan masih bagus juga. Jadi itu poinnya memang ya menit tampil itu ya ketika lu masih bisa bermain kan lu masih bisa menjaga ball feeling gitu kan, bisa merasakan atmosfer kompetisi. Ya beda kayak Marcelino atau siapa sih kayak dulu tuh, misal kayak Arhan, kayak di Tope Verdi yang lu main cuma di Piala Emperor gitu kan, main menit 89 gitu. Kayak Justin Hapter itu di kayak Rezo Osaka itu kan ibarat kata lu dalam tanda kutip dikerjain. Lu cuma main di menit ke 89, buat apa lu kan cuma 1 menit gitu kan. Gimana Bang lihat Verdong di Lille nih? Sebenarnya gue kurang tahu ya kalau si Romain Perrault itu gaya mainnya kayak gimana ya. Cuman kalau gue ngeliat Verdong yang pemain yang di kiri yang solid banget ya, dia punya jiwa kepemimpinan juga di lini pertahanan ya. Dia punya modal sih buat bersaing sih. Mas saya ya tinggal dia bagaimana meyakinkan pelatih Davide Ancelotti ini ya. Ini kan pelatih baru ya.
Lagian karakternya si Verdong ini kan buat fans Lille itu suka sama dia juga. Karena kan dia memang pemain yang Spartan ya. Iya, benar. Jadi ya jadi disukai juga, bahkan udah pernah ada statement dia bakal jadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Berarti kan ya dia masuk tim nih, emang nih masuk skema nih, bisa diperhitungkan kan. Seperti itu sih, nggak cuma jadi pelapis. Kemarin di pertandingan uji coba dia juga masuk gantiin Perot. Nah nanti mungkin bisa bergantian sih mereka berdua sih, tinggal bagaimana melihat lawannya ya. Kalau misalnya lawan yang lebih, makanya gue nggak tahu nih Perot mainnya gimana nih. Kalau Verdong kan lebih solid dalam bertahan ya, mungkin ketika menghadapi tim besar Verdong bisa didahulukan sih. Harapannya. Dan kita tahu kan Lille juga main di Liga Champions kan. Dengan main berarti berapa tuh? Minimal 8 kali di fase liga kan. Itu otomatis playoff juga. tambah 2. Nah, lalu ya kan? Dan itu juga lolos playoff 16 besar main 2 kali lagi tuh. Kalau gue melihat sih kayak Lille ada opsi lah. Masih nggak bisa lo masuk 24 besar kan. Karena 24 besar kan untuk masuk ke babak playoff 16 besar kan. Nah, harapannya pemain Indonesia di Eropa bisa stabil ya, bisa perform juga supaya ujung-ujungnya demi kebaikan timnas Indonesia. Oke deh, Bang Feby dan Bang Erha, makasih banyak udah join di Kick Off hari ini. Nanti next issue kita bahas di episode selanjutnya. Oke, Saudara, makasih banyak udah join di podcast Kick Off hari ini. Sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.